Pernahkah kamu berpikir, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang di belahan dunia lain, hanya dalam hitungan detik? Atau bagaimana ramalan cuaca bisa tahu kapan badai akan datang dengan tepat? Semua ini, berkat kecanggihan teknologi satelit. Nah, hari ini kita akan menyelami dunia yang menarik ini dan membahas bagaimana satelit berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Satelit adalah benda buatan yang diluncurkan keluar angkasa untuk mengorbit bumi dan membantu kita dalam berbagai hal, mulai dari komunikasi, cuaca, hingga navigasi. Tapi tunggu dulu, apakah kamu tahu bahwa ada berbagai jenis satelit dengan fungsi yang berbeda-beda? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang satelit, dan bagaimana mereka berkontribusi pada kemajuan teknologi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik seputar teknologi dan masa depan. Mari kita teruskan. Ngomong-ngomong, tahu nggak sob, satelit pertama yang pernah diluncurkan keluar angkasa adalah Sputnik 1 dari Uni Soviet, pada tahun 1957. Dan sejak saat itu, manusia terus mengembangkan berbagai jenis satelit yang membantu kehidupan sehari-hari. Satelit-satelit ini mulai dari yang sederhana, yang hanya mengirimkan sinyal radio, hingga yang canggih yang dapat memberikan data visual dan informasi cuaca secara real-time. Satelit ditemukan dan terus dikembangkan oleh ilmuwan dan insinyur dari seluruh dunia. Tapi siapa sangka, inovasi besar yang kita lihat hari ini dimulai dari ide sederhana tentang alat yang bisa memutari bumi. Dan sekarang, kita tidak hanya menggunakan satelit untuk keperluan ilmiah, tapi juga untuk berbagai kebutuhan komersial dan sosial. Dalam prosesnya, teknologi komunikasi dan pengolahan data telah berevolusi pesat. Sekarang, kita punya berbagai jenis satelit di langit. Ada satelit komunikasi yang bikin internet kita jalan, ada satelit cuaca yang kasih tahu kapan harus bawa payung, ada juga satelit GPS yang bantu kita nemuin jalan, dan masih banyak lagi. Masing-masing satelit ini dirancang dengan tujuan tertentu dan menggunakan teknologi yang spesifik untuk menjalankan fungsinya. Coba kamu bayangkan, kalau satelit cuaca nggak ada, mungkin kita bakal susah buat prediksi kapan hujan atau badai akan datang. Atau kalau nggak ada satelit GPS, bisa jadi, kita masih pakai peta kertas untuk nyari jalan. Dengan adanya satelit-satelit ini, informasi menjadi lebih cepat dan akurat, membantu kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, dari semua satelit keren yang ada, salah satu inovasi paling gila adalah Starlink. Kamu pasti pernah dengarkan, Starlink ini proyek ambisius milik SpaceX, perusahaan milik Elon Musk yang satu itu. Proyek ini bukan hanya tentang menyediakan internet, tetapi juga tentang menjawab tantangan aksesibilitas global. Starlink adalah jaringan ribuan satelit yang ditempatkan di orbit rendah bumi, yang tujuannya simpel tapi revolusioner, memberikan akses internet berkecepatan tinggi ke seluruh penjuru dunia, bahkan daerah-daerah terpencil yang selama ini susah sinyal. Hal ini adalah langkah yang sangat besar untuk mengatasi masalah kesenjangan digital di seluruh dunia. Saat ini, Starlink sudah mempunyai lebih dari 4.000 satelit yang aktif di orbit, dan tentu saja, SpaceX masih terus menambah jumlahnya. Jumlah yang terus meningkat ini penting untuk menjamin koneksi yang lebih baik di seluruh dunia. Jenis satelitnya disebut Low Earth Orbit, yang artinya mereka ada di orbit rendah, sekitar 550 km dari permukaan bumi. Orbit yang rendah ini membuat Starlink berbeda dari kebanyakan satelit komunikasi lain, yang orbitnya jauh lebih tinggi. Setiap satelit Starlink bergerak dengan kecepatan luar biasa, sekitar 27.000 km per jam. Dengan kecepatan itu, mereka bisa mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 90 menit saja. Jadi bayangkan, satu satelit bisa mengitari bumi sekitar 16 kali dalam sehari. Hal ini memungkinkan jaringan Starlink memberikan cakupan yang luas dan stabil ke berbagai belahan dunia. Berbicara soal ukuran, satelit Starlink punya ukuran yang relatif kecil dibandingkan satelit komunikasi tradisional. Saat ini, satelit Starlink berukuran sekitar 2,8 meter dengan berat sekitar 260 kg. Dengan desain yang lebih kecil dan ringan, mereka dapat diluncurkan dalam jumlah besar menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX,
menciptakan jaringan satelit yang dapat memberikan layanan internet di mana saja. Untuk tetap beroperasi, satelit-satelit ini mengandalkan panel surya sebagai sumber energinya. Setiap satelit Starlink dilengkapi dengan panel surya yang secara otomatis terbuka saat berada di orbit. Panel-panel ini menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik yang menjaga satelit tetap aktif tanpa henti sepanjang waktu. Hal inilah yang menjadikan Starlink salah satu sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan. Cara mereka mengirim data juga luar biasa. Satelit Starlink menggunakan teknologi laser antar satelit untuk berbagi data, tanpa harus mengirim sinyal kembali ke bumi setiap saat. Artinya, data bisa bergerak lebih cepat antara satelit sebelum sampai ke penerima di bumi. Sistem ini membuat koneksi internet jauh lebih stabil dan cepat, bahkan di area terpencil sekalipun. Nah, kalau bicara soal cuaca di luar angkasa, satelit-satelit ini dibuat dari bahan-bahan yang bisa bertahan di lingkungan yang sangat ekstrim. Mereka bisa menahan radiasi matahari yang intens dan perubahan suhu yang ekstrim antara siang dan malam di luar angkasa, yang bisa mencapai ratusan derajat perbedaan. Teknologi yang digunakan untuk melindungi satelit dari faktor-faktor ini sangat maju, memastikan bahwa mereka tetap berfungsi dengan baik meskipun berada di luar angkasa selama bertahun-tahun. Starlink sekarang sudah mengubah cara kita mendapatkan akses internet, tapi SpaceX tidak berhenti sampai di situ. Mereka mempunyai rencana besar untuk masa depan, salah satunya adalah memperluas jaringan satelit hingga total 42.000 satelit. Bayangkanlah, ini bakal menjadi jaringan satelit terbesar yang pernah ada di orbit bumi. Dengan jumlah satelit yang sebanyak ini, Starlink berencana untuk menyediakan akses internet ke daerah-daerah paling terpencil di planet ini, bahkan tempat-tempat yang sebelumnya mustahil untuk dijangkau dengan teknologi komunikasi tradisional. Saat ini, Starlink sudah mampu memberi kecepatan internet hingga 150 megabit per detik, tapi di masa depan bisa jauh lebih cepat lagi. Dengan peluncuran Starlink V2, SpaceX bakal meningkatkan kapasitas data dan bandwidth yang lebih besar lagi. Bahkan ada prediksi kalau kecepatan internet dari Starlink ini bisa mencapai hingga 1 gigabit per detik atau lebih. Bayangkan, kamu sedang asik main game di tengah hutan belantara yang jauh dari kota, tapi internetnya tetap kenceng, nggak ada lagi lag-lag yang bikin kamu kesel. Semua gerakanmu lancar, dan kamu bisa berkompetisi dengan teman-temanmu tanpa khawatir sinyal putus. Kecepatan ini bakal benar-benar mengubah cara kita berinteraksi di dunia digital, terutama untuk industri seperti gaming, streaming, hingga pendidikan online. Yang lebih gila lagi, Starlink bukan hanya untuk bumi. SpaceX mempunyai visi yang lebih besar lagi, yaitu menjadikan jaringan satelit ini sebagai bagian dari misi kolonisasi di planet Mars. Elon Musk sudah sering membahas tentang rencana SpaceX untuk membangun koloni manusia di planet Mars, dan Starlink bisa jadi salah satu infrastruktur kunci untuk komunikasi di planet merah itu. Bayangkan, kamu bisa berkomunikasi dengan teman-temanmu di bumi sambil tinggal di Mars. Keberadaan Starlink juga dapat mendorong inovasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga bisnis. Dengan akses internet yang lebih merata, pelajar dan pelaku usaha di daerah terpencil bisa lebih mudah mengakses informasi dan peluang baru. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Bisa jadi, dengan adanya akses internet yang lebih baik, akan lahir startup-startup baru yang inovatif, atau mungkin orang-orang di daerah terpencil bisa mengakses pendidikan yang sebelumnya tidak terjangkau. Ini akan menjadi perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dan bekerja di era digital. SpaceX juga mengembangkan teknologi untuk menjadikan satelit-satelit ini lebih otonom dan pintar. Mereka ingin agar satelit bisa berkomunikasi satu sama lain dan mengatur jalur orbit sendiri untuk menghindari tabrakan dan mengoptimalkan posisi dalam jaringan konstelasi. Hal ini akan membuat sistem komunikasi menjadi lebih efisien dan andal. Dengan teknologi yang semakin pintar, kita bisa mengurangi risiko kecelakaan di luar angkasa yang bisa mengancam keselamatan satelit dan berpotensi menciptakan puing-puing antariksa yang berbahaya bagi misi lain. Saat ini, Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX, sudah bekerja sama dengan beberapa negara di Asia, Afrika, dan Eropa, untuk menyediakan internet cepat di area terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional. Di kawasan Asia Tenggara,
Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus dari Starlink. Starlink sudah mendapat izin beroperasi di Indonesia sejak akhir 2022 dan direncanakan akan fokus pada wilayah-wilayah pedesaan yang belum terjangkau internet broadband. Proses ini masih dalam tahap pengembangan. Starlink akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan telekomunikasi lokal untuk membantu memperluas akses internet di area pedesaan. Namun, untuk peluncuran infrastruktur besar-besaran, lokasi pusat Starlink di Indonesia belum diumumkan secara detail, meskipun spekulasi mengarah ke wilayah-wilayah dengan kebutuhan konektivitas tinggi seperti Sumatera atau Kalimantan. Bagi calon pengguna di Indonesia, untuk bisa mendapatkan layanan Starlink, biasanya diperlukan pembelian perangkat receiver yang dihubungkan langsung ke satelit Starlink. Pengguna dapat memesan langsung melalui situs resmi Starlink ketika layanan ini sudah sepenuhnya tersedia di Indonesia. Harga perangkat dan biaya langganan bulanan masih akan disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Starlink juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi Indonesia dan pemerintah setempat, termasuk beberapa operator besar, untuk memastikan infrastruktur pendukung siap dan sesuai regulasi nasional. Nah, dari satelit pertama yang diluncurkan hingga inovasi luar biasa seperti Starlink, kita sudah melihat bagaimana teknologi satelit membuat kehidupan kita jadi lebih mudah. Dari komunikasi hingga akses informasi, satelit benar-benar menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Dan, dengan perkembangan yang terus berlanjut, kita tidak bisa membayangkan apa lagi yang akan datang di masa depan. Jadi, apa pendapatmu tentang perkembangan teknologi satelit ini? Apakah kamu sudah siap menyambut masa depan di mana koneksi internet bisa dijangkau di mana saja? Yuk, kita saksikan bersama bagaimana satelit-satelit ini terus mengubah dunia kita. Dengan teknologi yang semakin maju dan ambisi besar di depan kita, bisa jadi kita akan melihat dunia yang lebih terhubung dan lebih cerdas di masa depan. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten menarik lainnya untuk kamu. Terima kasih sudah menonton, dan semoga harimu penuh dengan rezeki dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kilas, salam bahagia.